mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Tuhan. Oh God, we worship you in this place. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Saudara, ketika kita mengangkat kedua tangan kita, it's a symbol of surrender. Tanda kita berserah kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita bisa bilang sama Tuhan, Lord, this is me. Pakai aku Tuhan. Ini hidupku, kuserahkan kepadamu Tuhan. Karena itu sore hari ini, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu berdoa, biar ada hati yang diubahkan. Ada pikiran yang Tuhan ubah sore hari ini. Dan kami percaya firman-Mu, ya dan amin, terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa semakin hari, semakin mengasihi Yesus. Semakin hari, semakin cinta Tuhan. Dan biarlah ada satu percikan api itu di dalam hati kami Tuhan. Sore hari ini lewat pemberitaan firman-Mu. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Memberitakan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Di dalam satu nama kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kasih senyuman yang paling manis kiri kanan saudara. Dan katakan hari ini hari yang baik. Karena saya duduk di sebelah orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan saudara. Thank you Pastor Randy, Pastor Lia dan seluruh tim pengembalaan yang ada di sini. Saya melayani dari hari Jumat di Leaders Camp. That's why suaranya begini. Cuman ini it's way better daripada 1-2 tadi. Tadi udah hampir-hampir habis, cuman keep surrendering to God. Salam dari Bapak Gembala kami di Batam, GBI Tapgarayon 10. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan bersama-sama. Dan salam kasih dari semua jemaat yang ada di Batam. Salam kenal buat kita semua di tempat ini. Sekali lagi saudara, berapa banyak yang siap belajar sore hari ini? Lambaikan tangan saudara. Katakan amin. Sore hari ini saudara, saya akan berbicara tentang discerning the voice of God. Kita harus mendalami apa yang menjadi suara Tuhan, mengerti suara Tuhan. Karena kita percaya bahwa the cross itself, salib itu sendiri, itu berbicara tentang vertikal dan horizontal. Bukan hanya horizontal, juga bukan hanya vertikal. Namun kita harus mengetahui dasarnya sendiri adalah vertikal. Di mana hubungan kita bersama dengan Tuhan. Baru dari sana ketika kita mengerti hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Tuhan akan memberkati kehidupan horizontal kita. Bersama dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan rekan kerja kita, dan dengan semua teman-teman yang kita ketemui. Dimanapun kita berada, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang mau diberkati? Lambaikan tangan saudara. Katakan aku Tuhan. So that's why we must learn to trust our spiritual ears. Why? Karena seringkali kita salah mendengar. Bilang kiri kanan, kamu salah dengar gak? Kamu suka salah dengar gak? Yohanes 10 ayat yang keempat berkata seperti ini. The sheep follow him for they know his voice. Domba itu mengikuti gembalanya karena mereka mengetahui suara dari gembalanya. Domba gak akan kemana-mana. Kalau dia tahu gembalanya di depan, dia akan ikut ke depan. Itulah kita saudara. Saudara tahu kenapa penting sekali untuk discernment? Karena kita jadi bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara yang salah. Karena di dalam kehidupan kita penting banget untuk kita bisa mengerti dan mendengar suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena kita seringkali salah ambil keputusan. Kenapa kita salah ambil keputusan? Karena kita salah dengar. Salah dengar nasihat, kita jadi salah ambil keputusan. Tapi hari ini mari belajar sama-sama untuk memiliki kepekaan, ketajaman yang lebih dalam lagi untuk mendengarkan suara Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Sometimes di dalam kehidupan kita saudara, seringkali ketika kita menjalani kehidupan, ada alarm-alarm yang suka Tuhan berikan. Ada tanda-tanda, ada sign. Nah sometimes Tuhan kasih, cuman masalahnya the problem is with us. Kita suka pura-pura budak, pura-pura gak dengar,
pura-pura nggak tahu kalau itu suara Tuhan. Padahal kita tahu bahwa itu salah. Tapi kita tetap ngeyel, kita mau tetap jalan. Kita mau tetap ngikutin dagingnya kita tetap mau ngikutin egonya kita. Padahal sebenarnya Tuhan udah kasih sign di sana. Ketika sesuatu yang salah terjadi, jangan sampai kita baru bilang semua karena Tuhan. Tuhan gak ngomong sama saya, padahal Tuhan udah kasih sign. Sama dengan cerita prodigal son, perumpamaan anak yang hilang. Harusnya saudara, hari itu dia gak merasakan susah. Cuma kenapa dia merasakan susah? Karena hari itu tiba-tiba dia minta warisan dari bapaknya. Harusnya belum minta warisan, belum waktunya. Sebagai bapak mungkin bisa tersinggung. Karena gue belum mati kalau udah minta warisan. Kenapa? Tapi akhirnya dikasih juga. Dan setelah dia dikasih, gak lama kemudian warisannya habis. Dan kita semua tahu ceritanya. Dia mengalami kesusahan demi kesusahan. Dan akhirnya dia harus kembali ke bapaknya. Namun bapaknya tetap baik. Membuka tangannya lebar-lebar, bahkan memberikan jubah semuanya. Anak itu kembali lagi. Kenapa dia bisa salah? Karena dia terlalu cepat, dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia mau buru-buru, tanya kiri kanannya, kamu suka buru-buru gak? Kisah Rasul 17 ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Dia itu Tuhan, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sama-sama katakan amin. Tuhan tidak jauh dari kita. Yakobus 3 berkata, draw near to him and he will draw near to you. Mendekatlah kepada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Pertanyaannya buat kita semua yang di ibadah sore hari ini. Berapa sering frekuensi kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Karena itu yang menjadi basic hubungan vertikal kita dengan Bapa di sorga. Seberapa banyak kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Aku rindu mencari Engkau hari ini. Dengan itu saudara, ketika kita mendapatkan satu keinginan untuk berada di dekat Tuhan. Tuhan akan menjamah kehidupan kita dan akan membuat saudara menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. So Tuhan itu gak jauh. Tuhan itu dekat dengan orang yang mau dekat kepadanya. Pertanyaannya buat kita semua untuk kita renungkan. Apakah kita mau mendekat terlebih dahulu kepada Tuhan? Maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Kalau kita gak ada keinginan untuk dekat sama Tuhan. Jangan katakan seperti ini, Tuhan itu jauh. Tuhan gak dengar doaku. No, Tuhan itu dekat, selalu dekat. Dia selalu ada bersama dengan setiap kita. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita alami, Tuhan selalu ada berserta dengan kita. The problem is, mau gak kita bilang ini, Lord, this is me. Tuhan, ini aku, apa adanya. Gak diumpet-umpetin di depan Tuhan. Mau gak kita berkata seperti itu sama Tuhan? So that's why di tengah season dunia yang sedang bergejolak seperti ini, kita butuh kepekaan. Mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Roh Kudus. Penting untuk mengetahui Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. So saudara, ada 4 suara di dunia ini. Yang pertama adalah the voice of God. Sama-sama katakan the voice of God. Yang kedua, voice of the devil. Yang ketiga, voice of the people. Dan yang keempat, our own inner voice. Sesering kali kita stuck di nomor 2, nomor 3, nomor 4. Atau bahkan sering kali kita lebih banyak mau mendengarkan suara diri kita sendiri. Atau suara orang lain yang pleasing our ears. Menyenangkan telinga kita. Tapi yang menyenangkan telinga kita belum tentu menyenangkan hatinya Tuhan. So kita harus mengerti semua yang kita lakukan ujung-ujungnya harus memuliakan nama Tuhan. Ujung-ujungnya menyenangkan nama Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Yang kita mau lebih pertajam lagi hari ini adalah to listen to the voice of God. Terus pertanyaannya gini, bagaimana untuk mendengarkan suara Tuhan? Itu pasti pertanyaannya. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang suara diri kita sendiri. Karena seringkali menurut kita, oh kayaknya ini deh, oh kayaknya ini deh. Tapi ternyata itu bukan dari Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang ke-33 berkata, Tuhan tidak pernah menciptakan kebingungan. Jadi at the end of the day,
Ketika kita mengambil keputusan, ujung-ujungnya akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Tidak akan menciptakan kebingungan kalau itu berasal daripada Tuhan. Yang percaya katakan yes. Ujung-ujungnya gak akan membuat kita bertanya-tanya. Tapi ujung-ujungnya akan membawa nama Tuhan semakin tinggi dan hati Tuhan disenangkan. Dan tidak akan menciptakan kekacauan. Tidak akan menciptakan kebingungan. Disitulah kita tahu bahwa our God is not the author of confusion. Dia akan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam perjanjian lama saudara, Tuhan selalu menyatakan tanda-tandanya lewat tiang awan dan tiang api. So kemanapun tiang awan itu pergi, bangsa Israel akan ikut. Dan kemanapun mereka tiang awan, tiang api itu berhenti juga, bangsa Israel itu juga akan berhenti. Karena bisa dilihat kasat mata. But the problem is, hari ini kita gak seperti itu. Tuhan gak lagi kasih lihat tiang awan dan tiang api. So pertanyaannya bagaimana di zaman now ini untuk kita bisa mengerti mana suara Tuhan, mana tanda dari Tuhan, mana kehendak Tuhan. Amsal 20 ayat yang ke-27. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti ini. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Sama-sama katakan pelita Tuhan. Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. So hari ini, gimana caranya minta tanda dari Tuhan? Yaitu dengan cara dia akan bekerja menuntun kita dengan cara yang berbeda. Enggak lagi kasih lihat tiang awan dan tiang api. Namun lewat setiap Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. So that's the question, apakah kita dekat dengan Roh Kudus atau tidak? Kalau kita gak dekat dengan Roh Kudus, kita gak akan bisa mendengar suara apa-apa. Suaranya dari maybe yang nomor 2, voice from the devil. Or maybe nomor 3, voice from other people. Or maybe yang nomor 4, voice from our inner heart. Dari dalam hati kita doang. Tapi itu bukan yang dari Tuhan. So hari ini, make sure saudara. Jangan sampai kita duduk di tempat ini. Kita ikut Tuhan udah berapa puluh tahun. Tapi kita sama sekali gak kenal Tuhan. Kita sama sekali gak pernah ngalamin Tuhan. Tapi hari ini izinkan saya bertanya dengan kerendahan hati. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami berkat Tuhan? Atau mujizat Tuhan? Wow, coba lihat kiri kanan saudara. Angkat tangan sekali lagi tinggi-tinggi saudara. Lihat kiri kanan saudara. Betapa banyaknya orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Bisa kita berikan pujian buat Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa. Berarti Tuhan yang kita sembah, He is the living God. Dia Allah yang hidup, Dia gak mati, Dia gak pernah tidur. Katakan amin saudara. Dia Allah yang hidup. So that's why hari ini cara Tuhan menuntun kita itu berbeda. Cara dia bekerja itu berbeda. Dan berbicara juga berbeda. That's why kehidupan kerohanian kita harus kita tingkatkan lebih lagi. Harus kita tajamkan lebih dalam lagi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berkata, May the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus. Mari tubuh kita, roh kita disucikan oleh Roh Kudus. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Sama-sama katakan seluruh kehidupan kita. Enggak setengah-setengah saudara. Why? Kalau setengah-setengah masih ada satu area yang kita bilang, Tuhan yang lain boleh Tuhan ambil. Tapi yang ini no. Ini touch my ego, jangan Tuhan. Seringkali kita mungkin seperti itu. Yang lain boleh Tuhan. Tapi yang satu ini, no, I want to keep it for myself. Jangan Tuhan sentuh dulu. Sayang Tuhan. Sayang. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Kalau mau ikut Tuhan. Mau lihat mujizat yang luar biasa. Mau lihat open doors. Berapa banyak saudara yang mau lihat open doors terjadi. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Tapi kasih semuanya buat Tuhan. Katakan amin saudara. Karena kalau kita gak bisa dengar suara Roh Kudus. Kita gak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Rasanya jalan di tempat. Rasanya puluhan tahun kehidupan kekristenan kita hanya gitu-gitu aja. Gak ada excitementnya sama sekali.
Padahal Tuhan kita suka kasih surprise demi surprise, kejutan demi kejutan di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang benar-benar dekat sama Dia. Karena itu Tuhan gak bisa berbicara kalau kita masih dipimpin oleh kedagingan kita. God leads not by your carnal mind or your flesh, but by your spirit. Berapa banyak saudara di tempat ini sore ini mau berkata sama Tuhan, Tuhan ini aku mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Mau mengupgrade diriku lagi. Boleh lambaikan tangan saudara. Karena Tuhan gak bisa mimpin hidup kita cuma lewat daging, tapi lewat Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan suka kasih kita alarm di dalam kehidupan kita. Dan ini beberapa indikator yang perlu kita tahu supaya kita memiliki the discerning spirit. Yang pertama, your spirit can be stirred. Sama-sama katakan, roh kita bisa tergugah. Saudara, sering kali nih, kalau kita mau ngambil satu keputusan, sometimes tadi saya kasih contoh, kita kayak Tom and Jerry. Berapa banyak saudara yang masih pernah nonton Tom and Jerry? Kartun yang kucing dan tikus Bapak Ibu. Tom and Jerry. Kalau yang generasi baru saya nggak tahu they know or not. Tapi di zaman kami dulu, kita nonton itu. Setiap kali Tom mau makan Jerry, itu muncul pop up di kiri dan di kanan. Pup, pup. Ada malaikatnya Tom, ada iblisnya Tom. Yang malaikat bilang ini, jangan makan dia. Yang iblis bilang, hajar bleh, makan aja. Sering kali di film itu, yang dia lakukan adalah, dia hapus malaikatnya. Dia izinkan yang iblis bekerja, supaya dia bisa terus kejar si Jerry. Saudara, sering kali dalam kehidupan kita, sebenarnya Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Mau ambil gak ya? Mau lanjut gak ya? Mau jalan gak ya? Mau belok kanan atau mau belok kiri ya? Sering kali Roh Kudus sudah menggugah hati kita. Untuk memberitahukan kepada kita. Tapi sering kali mungkin kita gak sadar bahwa roh kita udah tergugah. Akhirnya kita diamkan begitu saja. But hari ini mari pelajari sama-sama bahwa your spirit can be stirred. Dan sometimes kadang-kadang roh kita bisa melompat ke girangan. Tiba-tiba karena kita tahu bahwa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa itu mau melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Yang kedua, you can be led by the Holy Spirit. Life is not just about well balance. Bukan cuma seimbang. Makan sehat, hidup sehat, tidur 8 jam sehari, kunyah harus 32 kali. 32 kali bener ya. Bukan cuma itu. Karena dunia bisa melakukan itu. But what's the difference between us and the world? Apa bedanya antara kita dan dunia? Yaitu hidup kita bukan cuma well balance. Tapi ditambah lagi, yaitu spirit led. Sama-sama katakan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan cuma seimbang, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan membantu kita melewati jalan yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Karena dengan pengalaman kita gak sanggup. Tapi bersama Tuhan, nothing is impossible for Jesus Christ. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Pengalaman kita terbatas. Tapi bersama dengan Tuhan tidak terbatas saudara. Tidak terbatas. Dan yang ketiga, your spirit can have a purpose. Roh Kudus bisa memberikan kita tujuan kehidupan. Saudara bekerja, ada tujuannya. Bukan cuma cari cuan, bukan cuma cari untung. Tapi diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa ini, bagi gereja, bagi semua orang yang kita ketemui. So the Spirit can give us a purpose. Yang sekolah, yang kuliah, bukan cuma ditaruh di sana cuma untuk sekolah doang, ngabisin waktu, no. Tapi ada tujuan supaya kita menjadi garam dan terang dunia yang dikatakan di kitab Matius. Supaya kita mengerti hidup kita memiliki tujuan. Even sometimes saudara gak pernah tahu Anda mau ketemu siapa. Dan ternyata selalu ada maksud dan tujuan Tuhan ketika kita dipertemukan oleh seseorang. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan tujuan. Dan yang keempat, your spirit can give you peace and the right direction. Roh Kudus memberikan kedamaian, damai sejahtera, dan memberikan arah yang benar, right direction.
di dalam kehidupan saudara. Karena itu mari kita lihat bersama. Kenapa penting untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu kalau sampai hari ini kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Pintunya udah terbuka, tapi saya ragu itu dari Tuhan atau bukan. Terobosan udah terjadi, tapi benar gak saya harus melangkah? Atau saya harus hold back dulu for a few months, beberapa bulan dulu, baru saya melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita bertanya sama Tuhan, hari ini kita harus mengerti, it's time for us untuk menyempatkan waktu, mengambil waktu, mengambil momen bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Supaya mereka bisa memimpin kehidupan kita. Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita, itu yang akan menuntun kita menuju jalan kebenaran. Yang menurut orang salah, tapi menurut Tuhan itu jalan yang benar. Tapi masalahnya sekarang kita hidup di zaman sekarang. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, even pelayanan. Pelayanan atau pekerjaan yang bahkan menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Di Batam kami sering kumpul sama anak-anak rohani kami, all the pastors and leaders juga. Sering diingatkan oleh Bapak Gembala kami, jangan sampai pelayanan kamu gak ketemu Tuhan. Jangan sampai sibuk kerja, tapi kita lupa sama Tuhan. Padahal yang memberikan kerja Tuhan. Padahal yang mengizinkan kita bernafas setiap hari itu Tuhan. Saudara boleh kita coba sama-sama tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan. Kan enak, napasnya masih lega. Saudara kebayang kalau pagi-pagi Tuhan iseng aja. Aku pause dulu lah sedikit napasnya, 10 detik aja pas baru bangun. Panik gak? Panik lah kita. Karena tiba-tiba gak bisa napas. Tapi hari ini, selagi kita masih bisa bernafas, it's all because of Him. Semua karena Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Jangan sampai semua posisi jabatan di pekerjaan atau di pelayanan menggantikan posisi Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. So listen to this. Daging itu menuntun kita kepada kesibukan semata. Kita bisa dibuat sibuk. Saudara saya pernah cari di Google, dikatakan gini, busy, B-U-S-Y. Tahu gak artinya apa? Being under Satan's yoke. Wah, ada di bawah ikatannya iblis. It's being busy. Di pelayanan kita juga bisa super busy. Sampai gak ada waktu buat Tuhan. Di pekerjaan juga. Daging menuntun kita kepada kesibukan semata. Tapi listen, Roh menuntun kita kepada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Yang mana yang mau kita capai bersama? Fathers and mothers, orang tua. Kita gak bisa membangun keluarga yang baik tanpa mendengar tuntunan Tuhan. Tanpa mendengar suara Roh Kudus berbicara. Kebutuhan setiap anak berbeda. Kebutuhan suami dan istri dan sebagainya. Gak bisa untuk kita cuman berjalan dengan pengetahuan kita. Businessman, businesswoman, you cannot run a Christian business without the voice of God giving you direction. Tanpa mendengar direction daripada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, we need His direction. Berapa banyak yang sadar sore hari ini kalau kita butuh direction dari Tuhan. Lambaikan tangan saudara, katakan amin. So the first thing yang harus kita ngerti untuk bisa discern the voice of God. Yang pertama, you have to be at the right place. Sama-sama katakan at the right place. Your family is the right place. This church is the right place. Rumah saudara, tempat kerja saudara adalah the right place. Maybe it's not a good place, but that's the right place yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara sampai dengan hari ini. Ada di tempat ini, gereja lokal yang ada. Itu juga the right place untuk setiap saudara di tempat ini. Katakan amin saudara. Saudara, Kejadian 2, Tuhan menciptakan Adam di tempat yang tepat, yaitu di Taman Eden. Apa artinya? Walaupun hari itu kita tahu ceritanya Adam dan Hawa diusir keluar. Tapi yang pertama, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita di tempat di mana Dia menemukan kita. Katakan amin saudara. Yang kedua, Tuhan punya tempat yang terbaik untuk saudara. Pekerjaan
keluarga, sekolah, kampus, bahkan gereja yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan semua tempat yang terbaik buat saudara. So that's why yang pertama kita harus ngerti, kita harus ada di tempat yang benar. Karena at least saudara, ketika kita ada di proper place yang Tuhan sediakan, ada 3 hal yang paling tidak Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, it will release His supernatural provision in your life. Tuhan akan menyediakan semua yang baik di dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menyediakan semua yang baik, not just good, but the best of the best. Katakan amin. Baik menurut kita, tapi buat Tuhan belum tentu baik. Tapi Tuhan akan berikan yang terbaik buat saudara semua. Yang kedua, it provides protection. Tuhan memberikan perlindungan buat kita semua. Dan yang ketiga, yang very excited, it will release the glory of the God from our spirit. Dari kehidupan kita, from our life saudara. Sehingga kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Mazmur 92 berkata seperti ini. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Semua yang tertanam di dalam rumah Tuhan akan berbuah, bahkan berbunga, menghasilkan buah-buah yang manis yang dirasakan oleh banyak orang. Katakan amin. Aminnya udah begitu. Saudara, that's why kita harus mengerti. Jangan jadi orang Kristen yang gak tertanam dan gak berbuah. Bilang kiri kanannya, jangan tidak tertanam dan tidak berbuah. Kita harus berbuah dan tertanam. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau berbuah dan tertanam? Lambaikan tangan saudara, katakan wuh. Yang kedua, you have to be the right person. Bilang kiri kanannya, you are the right person. Yeremia 29 ayat yang 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan yang percaya. Katakan it's the promise from the Lord. Itu janjinya Tuhan. Sehingga apapun yang merintangi kehidupan saudara hari ini, don't worry, be happy. Bilang kira-kira, don't worry, be happy. Why? Karena Tuhan gak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Selalu rancangan penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Because God made us for a purpose. Tuhan membuat kita untuk tujuan. Melakukan assignment. Saudara diciptakan bukan untuk iseng-iseng. Tuhan gak ciptain kita karena dia iseng-iseng, enggak. Iseng gak ciptain dia, enggak. Bukan seperti itu saudara. Tapi Tuhan menciptakan setiap saudara. Karena kita memiliki misi dari Tuhan. Kita punya assignment dari Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, apapun calling kita, panggilan kita mungkin berbeda. Mungkin Anda di marketplace, ada yang menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi kita semua punya assignment yang sama. Yaitu ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan, mencari jiwa-jiwa sehingga amanat agung itu bisa diselesaikan. Yang percaya katakan amin saudara. Because God made us for a purpose. Seringkali kita juga jadi orang yang gak percaya diri. Karena kita tahu kita mungkin dilahirkan dari background keluarga yang gak punya uang, miskin dan sebagainya. Mungkin hidup kita dulu penuh dengan dosa. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Tuhan selalu lihat masa depanmu. Dia gak pernah lihat. Karena semua yang terjadi di masa lalu Tuhan mau bilang hari ini, it doesn't matter for Him. Semuanya gak berarti apa-apa buat Tuhan. Yang Tuhan mau lihat adalah masa depan saudara. Karena dikatakan seperti ini, Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum Tuhan membentuk kita di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah mengetahui kita. Dia sudah menguduskan kita. Bahkan dikatakan, I ordain you. Aku memilih engkau, aku mengutus engkau. Berapa banyak saudara yang percaya di tempat ini bahwa kita adalah pilihan dari Tuhan. Bilang kira-kira, you are the chosen one.
Kita semua dipilih sama Tuhan. Nggak sembarangan ada di tempat ini, nggak sembarangan tiba-tiba ada di keluarga saudara, di sekolah, di kuliah, enggak, di tempat kerja, enggak. Kita semua udah punya tujuan yang luar biasa dari Tuhan. Karena kita nggak datang dari background gitu doang. Kita lahir dari orang tua kita benar. Tapi we don't come from that background. Kita datangnya dari Tuhan. Melalui setiap orang tua yang dipercayakan. Tapi asalnya kita itu berasal daripada Tuhan sendiri. Mungkin hari ini kita mengalami begitu banyak pergumulan. Very bad circumstances. Mungkin hidup kita messy banget, messed up banget. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa semuanya akan berujung kepada kebaikan karena kita berasal daripada Tuhan. Katakan amin. Efesus 2 mengingatkan kita, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God has prepared beforehand that we should walk in them. Tuhan sudah menyiapkan semua yang terbaik untuk setiap kita. Katakan yes, yes, yes. Kita diciptakan Tuhan karena kita sudah punya assignment itu. Dan Dia memberikan kita kuasa dan otoritas. Sama-sama katakan kuasa dan otoritas. To finish our assignment. Untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Kita dapat power and authority. Karena saudara, kita harus ngerti nih. Tadi kan suara ada 4. Nah tugas si iblis. Itu adalah menarik kita dari divine destiny yang Tuhan sudah tentukan. So hati-hati, jangan sampai terjebak dengan suara iblis. Karena iblis selalu pekerjaannya menarik kita mundur dari Tuhan. Menjauhkan kita dari suara Tuhan. Sampai kita gak bisa reach our divine destiny bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah tugas si iblis. Dan setiap assignment yang Tuhan berikan saudara. Tuhan selalu memilih orang-orang yang tepat. Yes, you are the man. Yes, you are the person. You are the right person. Bilang kiri kanannya sekali lagi. You are the right person. Tuhan akan mengirim tuntunannya buat kita semua. His direction akan Tuhan kirim buat kita semua. Nah sering kali saudara. Kita udah planningin semua hal. Dengan plannya kita. Saya ingat satu ayat dibilang gini. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganmu juga bukan rancanganku. Namun rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Sering kali kita punya plan. Tapi ketika nggak terjadi sesuai dengan kemauan kita. Kita mulai mengeluh. Kita mulai menggerutu kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. God's plan often comes through unexpected events that force you in a direction you never would have gone. Sering kali kita dipaksa masuk ke dalam satu situasi yang gak enak. Gak sesuai dengan plannya kita. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan ujung-ujungnya kita akan ketemu Tuhan dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Walaupun gak enak. Sama kayak tadi di ibadah 2 saya bilang. Gak enak. Saya tahu saya mau khotbah, saya tanya sama Tuhan. Why? Why Tuhan? Kenapa dari sepanjang tahun hari begitu banyak. Hari ini saya mau pelayanan. Kenapa baru hari ini saya suaranya begini. Karena sepanjang tahun sampai hari ini gak pernah. Baru hari ini ngalamin suaranya udah mau habis. Why? Tapi saya percaya Tuhan selalu memberikan direction ke dalam kehidupan saudara. Selalu memberikan damai sejahtera. Karena rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dan kabar baiknya, ini kebiasaan Tuhan. God has a habit of picking up nobodies and making them into somebodies. Katakan yes saudara. Angkat tangan saudara, katakan ini aku Tuhan. Mungkin orang gak lihat kita. Gak pandang kita. Karena kita dilahirkan dari keluarga yang B aja. Biasa aja. Tapi Tuhan melihat kita. Karena Dia akan ngambil saudara. Yang gak dilihat orang. Tuhan akan naikkan levelnya. Menjadi dipandang oleh semua orang. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin. So to be the right person. 5 step dengan cepat. We must break free from ourselves. Sama-sama katakan we must break free. Yang pertama, first step. Trace it. Sama-sama bilang trace it.
Kita harus lihat, hari ini yang saudara hidupi, itu adalah buahnya. Kalau kita hidupnya mungkin masih ngaco, itu adalah buahnya. Kalau kata-kata kita masih ngaco, itu adalah buahnya. Kalau emosi kita masih gak terkendali, itu adalah buahnya. So apa yang harus di-trace? Yaitu akarnya. Sama-sama bilang akarnya. Karena dari akar muncullah tunas, muncullah ranting, daun, buah, sampai bunga. Saudara, dari sana kita bisa lihat kalau memang akarnya dipenuhi dengan kebencian, kepahitan dan sebagainya. Hari ini dari kitab Lukas katakan, it's time to cut it out. Cut down the root if you want to get rid of the fruit. Potong akar yang gak baik itu. Cari lagi, kenapa ini bisa terjadi? Cari akarnya di mana. Sehingga ketika akarnya dirubah akan menghasilkan buah yang baik. Katakan amin saudara. Buah yang akan berbuah dengan banyak dan menghasilkan buah yang manis buat banyak orang. Yang pertama trace it, telusuri dulu. Kenapa bisa terjadi? Yang kedua, face it, sama-sama bilang face it. Hadapi kenyataan. Jangan lari dari problem. Semakin kita lari, semakin besar problemnya. Admit to God hari ini. Berserah kepada Tuhan. Jangan merasa kuat sendiri. Bilang kiri kanannya, jangan merasa kuat sendiri. Karena kita gak kuat, beneran. Kita gak kuat kalau sendiri. Tapi admit to God. Face the truth. Dan Tuhan akan memberikan jawaban. Yang ketiga, erase it. Sama-sama bilang erase it. Let it all go. Kalau kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan yang maha mengampuni. Dia akan mengampuni kita. Menyucikan kita. Menguduskan kehidupan kita dari segala macam dosa. Yang gak benar di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, after we erase semua keburukan itu. Yang keempat, we replace it. Sama-sama bilang replace it. Gantikan yang buruk dengan yang baik. Yaitu Roh Kudus. Untuk mengisi kekosongan di dalam kehidupan kita. Seringkali ada void. Ruang kosong. Yang kita izinkan ada. Tapi kita isi itu dengan hal-hal yang gak baik. Sehingga Roh Kudus gak bisa berada di sana. Tapi hari ini mari replace semua yang buruk dengan yang baik. Dan yang terakhir saudara, yaitu make room. Sama-sama bilang make room. Tanpa yang kelima, kita gak akan bisa ngundang Roh Kudus. Karena kita gak punya space lagi buat Tuhan. Saya boleh minta tolong kru. Saudara, kehidupan kita kurang lebih. Boleh dibuka, thank you. Kurang lebih saya analogikan seperti ini. Aqua gelas ini kosong, gak punya apa-apa. Gampang hancur kalau diremek begini. Gampang kalau kena angin juga kebuang. Karena kosong. Simply because it's empty. Makanya gak ada apa-apanya, gak ada fondasinya. Terlalu gampang baperan, terlalu gampang sakit hati, gampang kepahitan, gampang kecewa. Why? Karena kosong. Tapi seringkali kita mengisi kehidupan kita dengan sesuatu yang kurang baik. Semua yang duniawi, yang mungkin menurut orang bagus. Kayak gini, manis. Kalau dicium wangi Coca-Cola. Saudara, seringkali yang dilihat dunia bagus, ternyata gak bagus. Dan ketika kita udah isi ini sampai penuh gelas kehidupan kita. Terus kita bilang sama Roh Kudus masuk dong. Gak bisa saudara, why? Karena udah terlalu penuh. Penuh dengan segala macam pikiran, dosa di dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu, ketika kita pilih yang mungkin menurut orang baik. Tapi ternyata kalau kita minum ini setiap hari, yang menghantui kita adalah diabetes. Kenapa? Karena menurut orang kayaknya bagus, menarik. Tapi ternyata ujung-ujungnya menuju maut saudara. Ada yang disangka orang jalannya lurus, namun ujungnya menuju maut. Firman Tuhan berkata seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus trace it back. Kita harus face it. Kita harus erase it.
Kita harus replace semua dengan yang baik. Tapi butuh proses. Sampai bisa kosong lagi. Tapi saudara, the problem is kita kosong lagi. Gak ada fondasi lagi. Gampang masih dihancurin. Dibuang juga bisa kebuang. So gimana? Kita harus ganti semua yang kita mau isi. Yang mungkin menurut orang gak menarik gak ada baunya, gak ada rasanya, gak ada warnanya lagi terus. Tapi ternyata ini yang membawa kehidupan. Kalau kita minum ini, bahkan lagi sakit tenggorokan, tenggorokannya enak. Ketika kita lagi aus, minum ini, kita disegarkan. Kalau minum Coca-Cola, kita aus, habis itu aus lagi. Karena cuma sebentar. Tapi ini yang everlasting, yang dari Tuhan. Ketika kita make a room buat Tuhan. Saudara lihat, kita akan mendapatkan kehidupan yang sejati daripada Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu, pengalaman dengan Roh Kudus saudara. Bukan cuma pas dibaptis Roh Kudus. But it's a daily experience. Sama-sama katakan daily experience. Setiap hari, setiap waktu. Semua pasti sibuk bekerja. Tapi saya selalu ngambil waktu di mobil. Seringkali. Saya puter lagu gede-gede worship. Saya bisa teriak sama Tuhan. Saya bisa nangis sama Tuhan. That's the moment when I connect to my God. Ketika saya bisa ketemu sama Tuhan. Karena it's a daily experience. Nggak bisa cuman pas datang ke gereja seminggu sekali. Tapi setiap hari bersama dengan Tuhan. Karena our goal is to be intimate, not only familiar. So watch this carefully, church. Hati-hati dengan yang namanya familiar. Kita familiar dengan kekristenan. Kita familiar dengan angkat tangan. Kita familiar dengan yang namanya doa, pujian, penyembahan. Tapi kita nggak ngalamin Tuhan. The goal is to be intimate. Goalnya, sasarannya menjadi intim dengan Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya tutup dengan satu ayat. Saudara boleh bantu saya untuk sama-sama declare ayat ini dengan suara yang keras. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 terjemahan dari The Message. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. The Spirit of God will come on you. And you will be prophesying right along with them. And you will be transformed. You will be a new person. Berapa banyak saudara yang mau berkata, I will be a new person. Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari pejamkan mata saudara. Mengirimu seumur hidupku. Thank you Lord. Masuk dalam